Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Ya, berjumpa kembali dengan Bapak ya. Nah, dalam kali ini kita akan belajar uh, pada kegiatan pramuka ya. Khususnya untuk Ananda semua adalah pramuka siaga. Ya, pramuka siaga di kelas 3 sebagai pembelajaran ya. Di tema 8 subtema 1 pembelajaran 1. Oke. Baik Ananda semua, apa kabar? Tentunya baik ya. Mudah-mudahan Ananda selalu dalam kondisi sehat, dan jangan lupa himbauan Bapak untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Jadi Ananda jika kemana-mana tetap menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, selalu mencuci tangan sebelum ataupun sesudah melakukan sesuatu ya, dengan menggunakan sabun dan air mengalir minimal 30 detik. Baik Ananda semua, hari ini seperti yang saya katakan tadi, kita belajar pada kegiatan pramuka ya. Jadi kita belajar di sini pramuka, khususnya pramuka siaga. Nah, Ananda semua, sebelum memasuki kegiatan inti, mari sama-sama kita lihat terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kegiatan pembelajaran kali ini. Baik, Ananda, langsung saja ya, agar tidak berlama-lama. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, nanti setelah Ananda melihat tayangan ini, ya, tayangan video yang sedang berlangsung ini, Ananda harus bisa mengamati ya setelah mengamati tayangan video ini, Ananda atau siswa semua harus mampu mengamalkan yang pertama adalah sikap sebagai praja muda Karana sesuai asas daripada Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka. Tentu Ananda sudah membaca ya dan menghafalkan serta mengamalkan daripada Trisatya Pramuka dan Dasa Dharma Pramuka. Trisatya sebagai bentuk janji dan Dasa Dharma sebagai bentuk bakti daripada janji tersebut. Baik, selanjutnya. Selanjutnya, Ananda yang kedua, siswa dapat memasang lambang negara ya, pada tempat dengan benar. Nah, setelah menonton ini juga nanti ya, Ananda diharapkan bisa menempatkan lambang negara itu pada tempat yang sesuai. Bagaimana penempatannya, Ananda harus sudah tahu ya. Jadi di mana harus dipasang. Kemudian bagaimana cara pemasangannya. Nah, itu tujuan yang kedua. Yang berikutnya, siswa dapat menuliskan informasi ya, terkait lambang negara beserta artinya dengan benar. Loh, nanti Pak, kan kita kan belajar pramuka. Lalu apa tujuan? Kenapa tujuannya kok ke lambang negara? Baik, karena inilah kegiatan yang menyenangkan, yaitu kegiatan pramuka yang di dalamnya tentunya berdasarkan pada asas-asas Pancasila. Tentu Pancasila adalah lambang negara. Ya. Baik, yang berikutnya. Tujuan pembelajaran yang selanjutnya adalah
setelah mengamati ya tayangan yang Bapak bagikan ini ya, PowerPoint sekaligus video ini, siswa dapat bertindak sesuai dengan nilai-nilai sila Pancasila. Nah, Ananda nanti juga boleh mencari ya informasi-informasi yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila ini, tentunya akan dijabarkan dalam bentuk butir-butir Pancasila. Baik, Ananda semua. Selanjutnya, setelah memahami daripada tujuan pembelajaran yang sudah Bapak sebutkan tadi, Ananda tentunya akan lebih siap ya untuk belajar dalam pembelajaran kali ini. Nah, yang terakhir, Ananda, tujuan pembelajaran yang terakhir, di sini siswa harus dapat nanti menentukan jenis-jenis sudut dengan benar. Nah, jenis-jenis sudut ya, jenis-jenis sudut itu sering kita temui dalam kegiatan pembelajaran matematika. Baik, kemudian nanti apalagi Pak? Kan kita belajar pramuka, kenapa di dalamnya ada matematika? Iya, nanti Ananda silahkan gali ya. Apa hubungan dengan pembelajaran kali ini? Kenapa pramuka berkaitan dengan matematika? Nah, Ananda, kemampuan Ananda dalam memperoleh informasi ini, itulah yang sangat penting daripada harapan Bapak. Ananda bisa menemukan sendiri apa hubungannya. Iya. Baik, ya. Ananda, Bapak lanjutkan ya. Nah, Ananda semua seperti yang ada di dalam buku yang Ananda pegang ya, yaitu tema 8 ya. Silakan nanti di sana dibuka, ada aku anggota pramuka subtema 1 dari pembelajaran tema 8. Nah, nanti Ananda bisa membaca ya teks yang ada di dalamnya atau teks yang ada tayang dalam video ini untuk Ananda pahami. Nah, setelah itu, setelah Ananda baca, silakan gali informasi apa saja yang ada di dalamnya, termasuk mengaitkan, menemukan, dan memberikan argumentasi terhadap apa yang Ananda temukan dalam pembelajaran ini. Ya, lanjut ya. Baik. Nah, di sini juga ya, Ananda ada kegiatan yang harus Ananda persiapkan di sini adalah kegiatan membaca. Ya, jadi kegiatan membaca ini sebagai bentuk daripada pembelajaran muatan kita yang akan kita pelajari dalam kegiatan pramuka ini, yaitu muatan bahasa Indonesia dan juga muatan matematika secara terpadu. Ya, demikian ya Ananda. Nanti Ananda juga bisa membacanya melalui teks yang Ananda bawa ya, melalui buku-buku tema 8. Silakan nanti ada forum khusus pada saat pembelajaran, Ananda bisa mempelajarinya sesuai dengan arahan daripada Bapak pada saat pertemuan nanti. Baik, ya, pada saat pertemuan pembelajaran. Nantinya Ananda diharapkan ya dari pembacaan teks ini Ananda sudah harus memiliki kompetensi baik itu literasi membaca dan kompetensi-kompetensi lain yaitu seperti Ananda bisa menemukan informasi secara kritis apa-apa yang bisa Ananda gali dalam teks tersebut. Ya, terima kasih. Bapak lanjutkan. Selanjutnya
nanti Ananda yang harus Anda lakukan ya dalam kegiatan ini juga Ananda harus mampu melakukan ya tepuk pramuka ya. Sebagai anggota pramuka kita harus tahu apa itu tepuk pramuka ya. Di situ adalah kegiatan-kegiatan yang menyenangkan ya. Di dalam pramuka itu kegiatannya kegiatan menyenangkan, salah satunya bertepuk tangan ya. Atau khusus di dalam pramuka itu ada namanya tepuk pramuka. Nanti silakan Ananda bisa lakukan bersama-sama teman. Nah, di sini Ananda juga harus tahu ya bahwa di dalam kegiatan pramuka itu ada lagu himne pramuka. Ya, himne pramuka ini kalau kita nanti hayati dengan secermat-cermatnya, kemudian kita gali informasi tersurat maupun tersirat dalam lagu ini, maka akan kita ketemukan apa sebenarnya itu pramuka. Apa yang sebenarnya Ananda harus lakukan dengan informasi itu ya. Nah, apa yang harus Ananda amalkan dalam lagu itu ya. Nah, tentunya di situ ada sebuah lagu ya yang pada liriknya nanti itu mengatakan Ananda memiliki sebuah janji ya, 3 buah janji yang harus Ananda wujudkan dalam bentuk dharma. Nah, itu ya itu pembelajaran dalam lagu itu ya yang harus Ananda amalkan. Baik. Nah, yang berikutnya Anda harus mencari tahu ya. Itu seperti apa yang Bapak tadi sudah utarakan dari lagu himne pramuka itu. Ananda harus sudah mengetahui apa-apa yang harus dilakukan ya. Ya, nanti Ananda silakan dari LKPD nanti akan diberikan oleh saya ya dalam pembelajaran ini. Setelah melalui video ini, Ananda nanti harus sudah bisa mencari informasi itu, menggali itu sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Baik, Bapak lanjutkan. Nah, seperti juga Ananda ketahui di dalam tadi di awal-awal ya tujuan pembelajaran, Ananda diminta untuk mengetahui bagaimana posisi yang tepat atau bagaimana cara pemasangan daripada lambang negara. Iya. Anda kita tahu ya bahwa pramuka itu selalu berasaskan dengan Pancasila. Tidak boleh melenceng dari sana. Nah, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila juga ya di dalamnya ada lambang negara. Jadi sebagai lambang negara, bagaimana penempatannya? Posisi yang tepat bagaimana? Tidak boleh sembarangan. Ya. Ananda bisa cermati video ini ya, bagaimana cara penempatannya. Nah, nanti Ananda pikirkan ya. Nah, setelah menonton tayangan ini, bagaimana? Nanti kenapa harus seperti itu? Ya, Ananda harus bisa berargumentasi, bisa berpikir secara cerdas. Nah, ini akan menjadi akan menjadi suatu yang menyenangkan nanti akan Ananda pikirkan ya. Harapan Bapak seperti itu. Jadi silakan. Nah, berikut tayangannya ya. Nah, itu sudah muncul lambang negara.
Nah, di sana juga sudah muncul pimpinan negara atau kepala negara, ya. Kemudian ada wakil kepala negara. Ya. Nah, khususnya kalau di Indonesia, kepala negara disebut dengan apa? Nanti Ananda juga sudah harus memahami itu. Baik, silakan nanti gali informasi bagaimana cara pemasangan yang tepat. Kenapa harus seperti itu? Ananda utarakan. Dalam tentunya di dalam LKPD yang kan Bapak berikan ya, pada saat pembelajaran. Nah, di sini ya, Ananda harus bisa mengetahui apa-apa saja yang ada di dalam lambang negara. Ya, seperti tadi ada burung Garuda. Di bawahnya ada berbagai bentuk lambang ya. Nah, ini lambang-lambang ini disebut kenapa jumlahnya ada 5. Disebut sebagai panca. Dan di situ ada sila-sila ya. Bunyi daripada Pancasila itu disebut panca. Makanya nanti lambang negara biasa disebut dengan Pancasila. Ya. Jadi ada Pancasila. 5 sila. Nah, tentunya Anda semua sudah tahu ya apa bunyi daripada sila-sila Pancasila. Anda harus sudah hafal. Karena sering kita kalau setiap sebelum masa pandemi yang lalu kita sering melakukan upacara bendera ya, upacara bendera setiap hari Senin. Ya. Dan di sana dibacakan sila-sila Pancasila, Pancasila. Ya, Ananda sudah harus bisa menuliskannya seperti apa yang ada di dalam LKPD yang ada di samping di belakang Bapak ya. Baik. Nanti akan dipandu bagaimana cara pengisiannya. Baik, selanjutnya iya. Nah, dari kegiatan pramuka Ananda juga harus sudah memahami apa-apa yang kegiatan-kegiatan mana saja dan peralatan-peralatan apa saja yang digunakan dalam kegiatan pramuka. Tentunya Ananda juga sudah mengetahui ya bahwa di dalam pramuka itu ada kegiatan yang menyenangkan ya, itu di luar rumah. Ya, salah satunya adalah bermukim di luar rumah atau berkemah. Iya, berkemah. Tentu di sana dibutuhkan perangkat seperti tenda. Nah, nanti tugas Ananda bisa mengidentifikasi daripada sudut-sudut yang ada dalam kegiatan pramuka. Baik itu dari tenda, nanti lambang-lambang pramuka yang ada di dalam baju Ananda, semuanya bisa Ananda temukan bentuk-bentuk itu. Nah, Ananda silakan nanti mengidentifikasi, menjelaskan dan memberikan argumentasi dari apa yang Ananda temukan. Cukup mudah ya Ananda ya, cukup menyenangkan kegiatannya. Ya. Cukup bermanfaat nanti dan juga tentunya akan banyak mengedukasi atau banyak sekali yang kita temukan dalam proses pendidikan Ananda. Ya, itu harapan daripada Bapak selaku pengajar. Nanti silakan Ananda berpikir secara kritis mengenai kegiatan-kegiatan pramuka ini hubungannya dengan matematika. Ananda siap? Ananda harus bisa. Ya, semangat. Nah, saya rasa demikian ya video yang Bapak bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini akan membuka pemikiran Ananda menuju menjadi anak-anak yang kritis, berpikir dinamis, dan
bisa memadukan apa-apa yang ada di sekeliling kita menjadi bentuk-bentuk pendidikan. Ya. Tentunya seperti kegiatan pramuka, di dalamnya kegiatan yang menyenangkan. Selain menyenangkan, kita bisa menemukan hal-hal yang berhubungan dengan matematika, kita bisa menemukan hubungan hal-hal dengan yang membaca tadi, ya, dan seterusnya. Ananda kaitkan semua itu. Ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat video Bapak, ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.